لبيك اللهم لبيك لبيك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mawjudat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna minhu ma jahilna wa zakkirna minhu ma nasina. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlana, amin ya rabbal alamin. Sidang jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah, tak henti-hentinya kita memanjatkan rasa syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan beberapa nikmatnya sehingga kita bisa hadir di tempat ini untuk melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Dan insya Allah kita lanjutkan dengan pengajian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita ilmunya, sehingga insya Allah ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Begitu pula tak lupa kita memanjatkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus ke dunia ini sebagai rahmatan lil alamin. Sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, untuk pertemuan kita malam hari ini yang akan kita kaji yaitu tentang pembahagian dari al-mawjudat yang diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu makhluk-makhluk atau ciptaan-ciptaan yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita perhatikan bahwa yang namanya makhluk itu terbagi kepada dua. Ada yang bisa disaksikan atau al-masyhudat, kemudian yang kedua ada yang ghaib. Yang bisa disaksikan ini itu bisa dirasakan melalui panca indera. Jadi bisa dilihat dengan mata, didengar dengan telinga, ya, dirasa ya dengan lidah, dicium dengan hidung, kemudian kita bisa meraba dengan kulit. Semuanya ini, sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah dimaksud dengan al-masyhudat atau yang bisa disaksikan. Nah, kemudian yang kedua, ini yang bisa disaksikan ini tidak ada masalah bagi kita umat manusia. Ya, kenapa? Karena kita bisa langsung merasakan dari panca indera kita. Namun yang menjadi masalah adalah ketika orang berbicara masalah al-ghaib atau al-ghaib, karena ini adalah sesuatu yang tidak mampu dicerna oleh panca indera kita. Tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita dengar, tidak bisa kita cium, tidak bisa kita rasa, dan kita tidak bisa raba. Namun ya, hal yang seperti ini itu ada, ya ada. Nah, olehnya itu, karena keberadaannya, sementara kita manusia tidak mampu atau panca indera kita tidak mampu untuk mendeteksi daripada makhluk-makhluk ciptaan-ciptaan Allah tersebut, sehingga kita manusia kadang bingung, ya. Kadang kita manusia salah alamat untuk bagaimana caranya kita berinteraksi dengan makhluk-makhluk yang ada, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah,
sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara masalah al-ghaib, sesuatu yang tidak bisa dideteksi oleh panca indera kita ini, ya, itu terbagi kepada dua. Ya, terbagi kepada dua. Yang pertama ada namanya al-ghaibu. Ada namanya al-ghaibu. Nah, dalam bahasa Arab ini, ya, jauh pemahamannya, apalagi kalau kita mau berbicara masalah akidah, masalah keimanan, antara al-ghaibu dengan al-ghaibu itu, ya, sangat penting atau sangat mendasar, perlu kita ketahui sebagai orang yang beriman. Namun ketika bahasa ini diterjemahkan ke dalam bahasa Bugis atau dalam bahasa Indonesia, itu semuanya kita hanya mengatakan sesuatu yang kita tidak nampak atau gaib. Padahal sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, gaib ini, ya, dalam bahasa Arab atau dalam istilah agama itu sangat berbeda. Al-ghaibu dalam bahasa Arab artinya adalah sesuatu yang pernah tidak ada, kemudian ada, kemudian setelah itu tidak ada lagi. Nah, itulah sehingga biasanya di sekolah ketika kita absen, anak-anak ada yang tidak hadir, kita mengatakan ghaibun. Kita tidak mengatakan gaibun, tapi ghaibun. Kenapa? Karena sebelumnya, hari-hari sebelumnya dia selalu ada, kemudian pada hari itu dia tidak datang. Nah, makanya disebut dengan ghaibun. Jadi pernah datang, kemudian tidak datang lagi. Nah, kemudian setelah itu dia hadir. Jadi lawan daripada ghaibun adalah hadirun. Nah, ini sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah yang perlu kita pahami dulu istilah bahasa Arab, sehingga nanti kita tidak bingung, sehingga nanti kita tidak salah di dalam memahami tentang ajaran agama Islam yang berkaitan dengan masalah al-ghaib ini. Nah, kemudian yang kedua ada namanya al-ghaibu. Jadi yang terdiri dari huruf ghain, ya dan bah. Ghaibun. Ghaibun inilah ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa dicerna oleh panca indera kita, tapi itu ada. Seperti adanya Allah Subhanahu wa taala, kita beriman kepada malaikat, kita beriman kepada hari kiamat, ya, kita beriman kepada jin, kita beriman kepada iblis, bahwa semuanya itu ada, adalah bahagian daripada ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara masalah al-ghaibu, ghain, ya dan ba ini adalah sesuatu yang tidak bisa dicerna. Ini pun terbagi kepada dua. Ada namanya al-mawjud, ada namanya al-mawjud. Ada yang ada, jadi ghaib ada, yang tidak ada yang mengadakannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua ada namanya al-ghaibu, adalah bahagian daripada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah termasuk malaikat, termasuk jin, termasuk iblis, ya. Kemudian masalah takdir, qada dan qadar, ini adalah merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan, yang mana itu ada, tetapi panca indera ini tidak mampu untuk mendeteksinya. De nyule misengi dan sabak de nyule mite aslina. Kita tidak mampu melihat aslinya, ya, seperti aslinya jin, aslinya malaikat, aslinya daripada iblis. Kita tidak mampu mengetahui bagaimana hakikat daripada itu, karena ini adalah sesuatu yang gaib. Nah, sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nah, inilah ketika kita sudah memahami ini antara al-ghaibu dengan al-ghaibu, kemudian al-ghaibu ini terbagi kepada dua, yaitu ada yang tidak ada yang mengadakannya, yaitu Allah. Kemudian ada sesuatu yang tidak mampu dicerna oleh akal, yang tidak mampu dicerna oleh panca indera kita, ya, yang mana itu ada tapi ada yang mengadakannya. Nah, sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita manusia, ya, mengakui diri kita bahwa mempunyai keterbatasan.
kita manusia mengakui diri kita bahwa kita membutuhkan kepada sesuatu. Nah, olehnya itu, pada saat kita membutuhkan sesuatu, pada saat kita mengakui daripada kelemahan-kelemahan kita, makanya kita harus berharap kepada yang maha ada. Ya, siapakah yang maha ada itu? Adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak bisa berharap kepada sesuatu yang mempunyai keterbatasan juga. Apakah keterbatasannya makhluk-makhluk yang lain itu? Adalah karena dia diadakan. Ya, contohnya, ya, yang kadang ya kita atau orang itu meminta pertolongan kepada makhluk halus atau makhluk gaib, kepada jin kah atau kepada iblis kah, ya, karena memang mereka ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah dia durhaka dan dikeluarkan di surga, maka dia pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, berikanlah saya kemampuan untuk bagaimana supaya anak cucu Adam ini saya bisa sesatkan dan bisa nanti saya bersama-sama nanti di neraka. Allah Subhanahu wa ta'ala memenuhi permintaan daripada iblis pada saat itu, dan inilah yang kadang membuat kita manusia selalu yuwaswisu fi sudurin nas, selalu ada yang membisik-bisikkan di dalam diri kita, di dalam diri manusia, untuk supaya mereka ragu, mereka menjauhi daripada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlu kita pahami bersama bahwa nareko engka telori, nareko merasai aleka to malemah, maka aja to milau lori padatta ari pancaji. Tetapi iyo paralur yon romelau yenar tu lori pampancajinna yang manenna anu engkai. Nah, inilah sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Siapakah itu? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Iblis ini dan malaikat, ya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita manusia, ya, untuk mendampingi kita manusia sejak kita lahir. Ya, jadi setiap manusia, setiap orang yang lahir itu, ketika dia lahir maka ada utusan, ya, yang akan mendampinginya kita dan semua manusia yang hadir. Ada pendamping namanya jin atau iblis. Ada juga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pendamping itu dari malaikat. Inilah, ya, sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pendamping yang diberikan oleh Allah kepada kita, ya. Kalau malaikat itu adalah penyeimbang daripada permintaan iblis untuk mendampingi manusia agar mereka tersesat di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran itu ada namanya qarin atau karina. Yang dimaksud dengan karina itu adalah kembaran. Dalam bahasa Arab disebut dengan karina atau qarin. Nah, karin ini adalah digunakan untuk menunjukkan kepada malaikat dan jin, ya, yang mendampingi setiap manusia. Istilah ini digunakan di dalam Al-Quran dan dikatakan bahwa karin itu mengikuti manusia sejak lahir hingga mengalami ajalnya. Kedua makhluk itu dianggap sebagai kembaran setiap manusia. Nah, jadi sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi setiap manusia itu ada kembaran. Jin atau iblis ini itu bisa merubah bentuknya sesuai dengan apa yang ia inginkan. Nah, inilah sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Yang perlu saya tekankan di sini, yang perlu saya garis bawahi, karena inilah yang kadang membuat kita keliru dan salah, sehingga ini bisa membuat keyakinan kita, akidah kita, iman kita hancur. Ya, yang namanya kembaran itu.
Biasa kita dengar ada orang kembarannya buaya. Biasa kita angka kembaran air, kembaran ular. Kembaran ini sedang jemaah yang dimuliakan oleh Allah, itu adalah makhluk jadi-jadian. Itu adalah jin. Itu adalah jin. Ya, sehingga kadang kita manusia, apalagi ibu yang melahirkan manusia itu, ketika si kembaran yang mendampingi bayi yang lahir itu, kadang dia mau merawat kembaran anaknya itu sebagaimana dia merawat anaknya, padahal itu tidak boleh. Kenapa? Karena itulah jin nanti yang akan menyesatkan anak ini. Iene matu jingi elok pakatuluturi, iya lapung anak, iya lapung tawe. Jadi semuanya manusia sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, termasuk kita, termasuk saya, dan bahkan termasuk Rasulullah SAW itu mempunyai kembaran jin. Dan juga di sisi lain dia juga mempunyai kembaran malaikat. Namun malaikat ini dia itu mendampingi manusia hanya sebagai penyeimbang daripada jin ini tadi, sebagai penyeimbang daripada iblis ini. Karena iblis ini nanti, jin ini nanti yang selalu membisik-bisikkan kepada manusia untuk matanya masusah, ya, untuk susah mengerjakan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang mengganggu pada saat kita mengerjakan salat, kita takbiratul ihram, yang kita ingat, saya matikan tadi kompor atau tidak, ikan saya yang di rumah tadi itu saya tutup atau tidak, siapa tahu nanti dimakan kucing atau bagaimana atau bagaimana. Nah, inilah semuanya sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jin inilah tadi yang mengganggu. Ya, kita mau membaca Al-Quran selalu mengatakan jangan, atau mungkin pada saat kita membaca Al-Quran baru 1-2 ayat yang kita baca langsung mengantuk, langsung cakalele mata. Kenapa? Karena dia datang mengganggu. Nah, olehnya itu sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah pentingnya kita tidak berhati-hati terhadap kembaran ke jin seperti ini. Tolong perhatikan, Ibu Bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada saat anak kita lahir, anak cucu kita lahir, kita mendoakan setelah kita mengazankan di telinga kanan dan mengikamatkan di telinga kiri, kemudian kita membaca, kalau laki-laki, ya, Rabbi inni uizuhu bika wa zurriyatahu minasyaitonir rajim. Ya, Rabbi inni uizuhu bika wa zurriyatahu minasyaitonir rajim. Kalau laki-laki. Kalau perempuan kita membacakan Rabbi inni uizuha bika wa zurriyataha minasyaitonir rajim. Ya Allah, aku meminta perlindungan kepadamu terhadap anak saya ini dan keturunannya daripada jin yang dirajam. Sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah, inilah kata-kata yang pertama ketika kita datang menjenguk bayi yang lahir. Itulah biasanya kalau di akikah, ya, digendong anak pada saat imam membaca asyraqal badrun, ya, kemudian pada saat itu kita mendoakan Rabbi inni uizuha bika wa zurriyataha minasyaitonir rajim, atau Rabbi inni uizuhu bika wa zurriyatahu minasyaitonir rajim. Jadi inilah sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama-tama pada saat kita menjenguk atau melihat bayi yang baru lahir dengan membacakan doa ini, agar mereka nanti tidak terlalu terpengaruh oleh kembarannya ini. Sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara masalah karim ini itu sering kita dapatkan, ya, bahkan memang mungkin kita di kampung kita ini pernah mendengarkan yang seperti itu, atau mungkin di antara keluarga kita ada yang seperti itu. Ketika ada kembaran-kembaran yang seperti itu, tidak perlu kita perhatikan. Jin ini tadi merubah dirinya kepada makhluk yang lain, apakah dia berbentuk ular atau berbentuk buaya atau berbentuk air atau bentuk makhluk-makhluk yang lain, jangan kita kasihlah telur,
ya kita cerak dan lain-lain sebagainya, itu tidak boleh. Karena kalau kita memberikan hal-hal yang seperti itu, berarti kita bekerja sama dengan mereka. Berarti nareko bekerja sama maka kita bekerja sama dengan jin ini tadi untuk bagaimana menyesatkan anak kita. Olehnya itu sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pentingnya itulah sehingga juga ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan dan mengajarkan kepada kita, la taj'alu buyutakum kal kubur, janganlah kamu menjadikan rumahmu itu seperti dengan kubur. Bagaimana kuburan itu sepi sunyi, kita terlalu kikir menyalakan lampu di rumah, ya, atau mungkin baru jam 7, jam 8 semuanya kita sudah matikan lampu. Padahal itu sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kita lakukan seperti itu, karena kalau kita lakukan seperti itu maka kita jadikan rumah sama dengan kuburan. Ya, tafallu'il amputa. Magi itulah kenapa anak cucu kita nafalloran, penakut. Karena kita sendiri yang membuat suasana rumah kita menjadi rumah yang seram karena mefetang. Ya. Kenapa? Apa maksud? Sekarang ini coba ada lampu yang cuma 10 watt tapi apa istilahnya nyalanya itu bisa menerangi ruangan-ruangan yang ada di dalam rumah kita. Nah, inilah sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang kedua, pada saat kita di rumah perbanyaklah membaca zikir, ya. Kalaupun misalnya kita di rumah sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebetulan kita salat di rumah, masa baca itu boleh. Kita tidak ikut di masjid. Kalaupun terlambat sampai misalnya memang sudah mau akhir waktu dan masih sempat, maka azanlah dulu. Baqiyul azan. Ya. Coba kalau kita naik rumah baru, biasanya apa yang kita lakukan? Barasannya kemudian setelah itu malam pertama, kedua dan ketiga apa yang kita lakukan? Nah, kenapa setelah itu kita tidak azan? Purata menerima mula baru, setelah kita naik rumah baru, pernah lagi kita azan di rumah? Nah, pertanyaannya lagi, setelah itu apakah memang kita sudah yakin bahwa di rumah itu sudah aman? Itulah sedang jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Usahakan, ya, sekali lagi saya katakan bahwa pada saat kita mengerjakan salat di rumah, azan dulu, baru kemudian walaupun memang itu hukumnya sunnah dan itu adalah sunat dan itu adalah sunat muakkadah. Ya, kalaupun di masjid itu adalah fardu kifayah, karena ini adalah pemberitahuan kepada masyarakat yang ada di sekitar kita bahwa itu menunjukkan waktu masuknya salat wajib. Maka setelah itu sunat kita lakukan kalau kita azan di rumah. Makanya itu sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, perlunya kita azan supaya rumah kita ini ya kita hiasi dengan suara-suara azan. Kemudian yang ketiga, ya, biasa setiap malam ini biasanya ya kita membaca Asmaullahil Husna. Di rumah tak pernah jadi membaca Asmaullahil Husna. Kenapa? Nah, inilah sedang jemaah yang dimuliakan. Kalau kita seperti itu berarti kita menjadikan rumah kita sama dengan kubur. Nah, marilah kita menghidupkan rumah kita, ya, dan bahkan sedang jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika misalnya ada beberapa kamar ya yang kita miliki di rumah, setiap yang di dalam kamar itu pada saat mereka mau mengerjakan sholat maka disunnahkan untuk azan supaya lari maning pengerana. Ya, lari mana ni setanna, lari mana ni jinna, lari mana ni irodenre, kembaran-kembaran kita yang akan mengganggu di dalam rumah. Dan jangan pernah mengira sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam rumah yang kosong itu tidak berpenghuni. Ya, ajak taseni maka dari lelenna bola kosongnya dengan ada mundur. Karena saya yakin dan percaya bahwa di rumah yang kosong atau yang sering dikosongkan itu ada yang menempati di rumah yang kita kosongkan. Coba perhatikan, yang mana biasanya rumah cepat hancur, yang kosong atau yang berpenghuni. Kenapa bisa seperti itu? Ada yang menempati. Inilah yang makanya pada saat kita memasuki rumah ucapkanlah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ya, kita doakan, kita memberikan salam. Kalau memang ada makhluk-makhluk yang akan merusak penghuni di dalam rumah itu, maka insya Allah akan pergi. Biasanya orang, ya, di dalam tradisi budaya kita disengi sesoki. Nah, biasa ada orang kuat jalan, tetapi setelah biasanya yang ilmu-ilmu yang begini-begini ini itu ditempatkan di depan tangga atau di depan pintu masuk rumah. Kenapa? Karena nanti ada orang yang lewat, kemudian dia melangkahi, dan ketika dia dilangkahi, maka dia akan menempel kepada siapa yang melangkahinya itu. Nah, olehnya itu, pada kita tidak tahu. Apalagi kalau kita sudah datang beraktivitas, apalagi kita keluar daripada rumah kita beberapa hari, kemudian setelah itu kita datang, kita tidak tahu apakah ada orang yang menyimpan sesuatu atau mengirim sesuatu kepada di tempat rumah kita. Nah, sebab itu sengi pediati ini risen, maka dah menemukan nyawa anak temita atau dia. Apalagi kalau memang kita sudah merasa, maka dah kami tahu biasa pediati tua ini, makanya inilah perlu kita harus senantiasa sidang jemaah yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berhati-hati tentang hal-hal yang seperti itu, karena kami metutup yasin, ya, hal-hal yang seperti inilah dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bahkan ketika ada rumah yang pernah ditinggalkan lebih daripada 3 hari, pada saat kita masuk kita membaca Assalamualaikum, kemudian kita membaca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas. Ya, 3 qul. Ini yang kita baca. Dan pada saat kita mau kerjakan sholat, kita usahakan azan dulu. Ya, karena sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jin iblis itu ketika dia mendengarkan kata-kata atau namanya Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan pergi. Dia akan lari, ya, terbirit-birit, ya. Nah, olehnya itu sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, inilah yang perlu kita perhatikan. Nah, ketika orang ada, ya, yang biasanya orang sakit-sakitan dan lain-lain sebagainya, kita sudah membawa berobat ke dokter medis, kemudian kita sudah ruqyah non medis, kemudian belum sembuh-sembuh, jangan kita berputus asa. Jangan pernah setelah itu kita bertanya kepada dukun. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa barang siapa yang pergi ke dukun untuk bertanya tentang sesuatu, dia benarkan atau tidak, maka 40 hari salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Fataqulu as-sunna sampajata di naterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika patra 40 hari ini meninggal, maka dia meninggal dalam keadaan jahiliyah. Nah, makanya jadi nareko engka memang ada keluarga kita sudah berusaha, ya, ke dokter, kemudian kita berusaha ruqyah, sudah semuanya kita lakukan, kita sudah berikhtiar, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makumetoni rukapa qurana pututu'i. Begitulah yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang itu dan bahkan kepada kita. Nah, inilah sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita ketahui bersama, bahwa berhati-hatilah dengan yang namanya karin ini, karena memang ada makhluk yang diciptakan oleh Allah yang namanya jin yang mendampingi setiap manusia, yang mana pendampingannya itu kalau jin senantiasa membisik-bisikkan manusia untuk berat dan bahkan menjauhi daripada perintah Allah, dan ada juga malaikat yang senantiasa membisik-bisikkan dan mengajak manusia untuk melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, olehnya itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga itu ada karinanya. Namun karina yang diberikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini itu sudah diislamkan. Jadi ia kembaran nabita hanya satu saja kembaran di muka bumi ini yang diislamkan oleh Nabi, hanya kembarannya saja Nabi. Selain daripada itu tidak bisa. Ada kafir, ada jin, ada malaikat. Nah, itu ketika itu kita kemarin yang bertanya, bagaimana kalau kita salat Allahu Akbar baru ingat semua? Nah, itu minta datang. Itu yang ganggu kita. Itu yang enggak mungkin. Jadi jangan mungkin mencari yang lain, jangan mungkin ada memang yang senantiasa mendampingi kita.
Ya, kadang kita malas. Kenapa? Karena memang di situ seakan-akan ada yang menindis, ada yang mengikat kaki kita, tangan kita untuk melakukan kebaikan. Kenapa? Itulah karina itu. Ya, itulah karina sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, olehnya itu bagaimana supaya kita terjaga daripada karina ini yang menyesatkan itulah kita senantiasa meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Melodoki kepada Allah taala. Nah, sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ya, jadi inilah yang perlu ketahui sidang jamaah ya. Sebagai kesimpulan adalah setiap manusia ada kembarannya. Engkau kapuina. Ada jin, ada malaikat. Jin ini, karina inilah yang senantiasa memberatkan dan menggoda manusia untuk melakukan kebaikan, untuk melaksanakan ibadah. Sementara malaikat yang senantiasa mendorong dan memotivasi kita untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sebagai kesimpulan, janganlah kita terlalu mendewakan itu, dan bahkan kalau bisa kita usir. Ya, tapi jangan bunuh. Aja tunggu. Nasabah macam itu si bawan. Namun yang kita minta adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan daripada makhluk-makhluk yang seperti ini, agar tidak mengganggu kita dalam melaksanakan sholat. Nah, kemudian yang keempat, ketika kita menjenguk anak bayi yang baru lahir, maka bacalah doa Rabbi inni uizuhu bika wa zurriyatahu minasyaitonir rajim, atau Rabbi inni uizuha bika wa zurriyataha minasyaitonir rajim. Maka insyaallah dengan demikian kita dan anak cucunya ini tadi dan dianya nanti akan terjaga daripada godaan-godaan kesesatan syaitan yang dirajam. Ini mungkin yang saya sampaikan, karena ada lebihnya mau